Sunan Derajat. Lokasi: Makam Sunan Derajat terletak di Dusun Derajat, Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nama Sunan Derajat. Nama asli yaitu Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama lahir yaitu Raden Maulana Hasim dan kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Ada 5 julukan selain Sunan Derajat yaitu Sunan Mahmud, Sunan Muria Pada, Syekh Masakeh, Raden Imam, dan Sunan Mayang Madu. Ayahnya Sunan Ampel dan ibunya Nyai Ageng Manila yaitu Putri Ki Adipati Tuban. Anak kedua dari 5 bersaudara sekaligus adik dari Sunan Bonang. Nama Sunan Derajat didapatkan ketika menyebarkan dakwah selama 36 tahun di daerah Derajat yang merupakan otonomi daerah Demak. Gelar Sunan Mayang Madu pada tahun 1520 yang diberikan Sultan Demaki karena dia berhasil untuk menyejahterakan masyarakat di Paciran. Sunan Derajat bersekolah di pesantren milik ayahnya yaitu Ampal Denta di Surabaya. Berguru juga kepada Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Dengan nama Syekh Syarifuddin, karomah Sunan Derajat. Saat berlayar, terhempas ombak. Diselamatkan oleh 2 ekor ikan yang cukup besar, yakni ikan cucut dan ikan talang dan terdampar di Desa Jelak, Banjarwati. Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang merupakan pimpinan kampung Jalak menyambutnya dengan hangat. Sunan Derajat menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri Mbah Mayang Madu, Nyai Kemuning. Beliau mendirikan suro yang berkembang menjadi pesantren yang dapat membantu masyarakat Desa Jelak. Hal ini menjadikan menjadi desa maju dan berganti nama menjadi Desa Banjaranyar. Sunan Derajat tinggal di Jelak selama lebih dari setahun. Beliau pindah sekitar 1 kilometer ke selatan, di mana dia memulai kehidupan baru di lahan yang pada awalnya masih liar. Dengan meminta persetujuan Sultan Demaki dan kemudian mendapatkan tanah tersebut. Wilayah tersebut sangat penting, karena aman dari banjir dan memiliki makna spiritual. Sebagai gunung yang dekat dengan Allah, SWT. Hal ini karena dalam sejarah Islam, gunung dikaitkan dengan wahyu. Banyak cerita tentang hantu yang menakuti masyarakat, meneror warga sekitar, dan menyebarkan penyakit. Namun Sunan Derajat mampu mengatasinya. Setelah lahan dibersihkan, mereka membangun kota seluas 9 hektar. Sunan Giri memberitahu Sunan Derajat dalam mimpi apa yang harus dia lakukan. Maka Sunan Derajat kemudian pindah ke suatu tempat bernama Endalam Dur di sisi selatan perbukitan. Sunan Derajat juga membangun masjid di sebelah barat kota. Dia menggunakannya sebagai tempat untuk menyebarkan berita tentang Islam hingga akhir hayatnya. Gamelan Singo Mengkok Sunan Derajat kini di Museum Derajat. Ajaran Catur Piwulang menunjukkan bagaimana dia mengajak manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Keempat ajaran tersebut adalah: pertama, berikan tongkat kepada orang buta dan orang yang berjalan di jalan licin. Kedua, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ketiga, berikan orang yang telanjang berupa pakaian. Keempat, berikan payung kepada seseorang yang kehujanan. Sumber: inews.id, dan lain-lain.